Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu supaya firman-Mu sungguh meneguhkan iman kami, mengarahkan dan menuntun hidup kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Renungan kita saya beri tema, pelayan Kristus Yesus yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas dari seorang pelayan sangat jelas, yakni melayani kebutuhan orang lain. Kalau konteks ini kita bahas di gereja, itu berarti melayani Tuhan melalui gerejanya. Seorang pelayan yang melayani dengan baik tentu mempunyai sebuah motivasi, yaitu menyenangkan hati tuannya. Menjadi pelayan yang baik tidak gampang, sebab memerlukan keterampilan dan juga kerelaan berkorban seperti waktu, tenaga, perasaan, bahkan juga seluruh hidupnya. Seorang pelayan yang baik tidak pernah akan merasa rugi bila mengerjakan sesuatu untuk kepentingan tuannya. Sebab yang dia tahu bahwa seluruh hidupnya adalah milik sang tuan. Seorang pelayan akan mengerjakan segala sesuatu sampai selesai. Dan apabila sang tuan belum makan, ia tidak boleh makan mendahului tuannya. Bagi seorang pelayan yang baik, seharusnya ia menomorduakan hak dan mementingkan kewajiban. Itu yang bisa kita renungkan, kita baca dari kitab-kitab Injil. Menjadi pelayan yang baik, apalagi dalam tugas kita melayani Tuhan di gereja, sekali lagi perlu pengorbanan. Ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jabatan apapun yang Anda miliki di gereja atau di lembaga-lembaga lain, semuanya itu harus ditujukan untuk pelayanan bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, si Anu mau mencari untung di gereja atau yang lainnya itu tentu adalah pernyataan yang salah. Sebab apabila seseorang mau mencari untung yang besar, seharusnya bukan gereja tempatnya, lebih baik buka perusahaan, kan begitu. Rasul Paulus memberikan penekanan penting bahwa seorang pelayan yang baik haruslah memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, terus-menerus mengingatkan jemaat tentang ajaran yang benar. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu tetap waspada dan tetap konsisten di dalam kebenaran. Yang kedua, Paulus mengingatkan supaya seorang pelayan yang baik terdidik dalam hal soal-soal pokok iman dan ajaran yang sehat. Artinya, seorang pelayan yang baik harus terus-menerus mau belajar dan melengkapi diri dengan pengetahuan akan kebenaran, sehingga dia dapat mengajarkan kebenaran secara komprehensif, dan dia juga bisa mempertanggungjawabkan imannya, bahkan memberi jawab kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, seorang pelayan yang baik, dia melakukan tugas pelayanan dengan keteladanan dalam segala bidang. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 12, masih 1 Timotius 4, di sana Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan supaya kamu menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesucian, bahkan di dalam kesetiaan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik? Kalau hari ini Anda memangku tugas atau jabatan di gereja atau di berbagai lembaga pelayanan lainnya, apakah tugas yang dibebankan buat saudara sudah dijalankan dengan baik? Kalau seandainya belum, mari kita mulai membenahi diri, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk saya. Bagi yang sudah mengerjakan dengan baik, mari kita terus pertahankan semangat pelayanan kita. Sebutkan di sini, biarlah kita menjadi para pelayan yang sungguh-sungguh terdidik
dalam soal-soal pokok iman. Kita menjadi orang-orang yang terampil di dalam melakukan bagian kita, supaya pelayanan kita mengalami kemajuan, tetapi Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi seorang hamba atau pelayan yang sungguh-sungguh terampil, sungguh-sungguh terdidik di dalam hal-hal yang benar, sehingga kami dapat menjadi contoh dan kami dapat mengajarkan atau juga mentransfer kebenaran kepada orang lain yang juga tentu membutuhkan kebenaran. Mampukan kami menjalankan tugas kami dengan baik, supaya nama-Mu dimuliakan melalui hidup dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.